Yap teman-teman, bersama Sikat Movie, kita akan mensikat alur cerita film Boyz Seven tahun 2015. Walaupun kalian orang udah nonton, gak apa-apa, nonton lagi aja. Film ini menceritakan anak muda yang ditanami chip untuk aksi kejahatan pemerintah. Dan satu anak muda yang ahli meretas mencoba mengungkapkan permainan pemerintah. Bagaimana filmnya? Ayo kita sikat. Jangan lupa subscribe teman-teman, menandakan kalian respect dengan konten kreator. Scene pertama, kita dilihatkan dengan seorang pemuda yang hilang ingatan. Hari itu terjadi pemeriksaan disebabkan adanya aksi teroris. Pemuda ini ingin turun dari kereta. Terlihat sosok wanita yang memberikan tasnya yang ketinggalan. Tiba-tiba beberapa polisi menanyakan identitas. Pemuda ini bingung, lantas menjawab, "Aku tidak tahu." Polisi langsung menseret, tetapi pemuda mensikat polisi tersebut. Ia keluar dan langsung melarikan diri. Tak disangka wanita tadi datang dan mengatakan, "Aku sama sepertimu, ayo ikut." Tibalah mereka di sebuah rumah yang tidak tahu rumah siapa. Lalu mereka pergi sarapan dekat daerah situ. Pelayan ini menghampiri dan memberikan sebuah buku. Saat dibaca, semuanya sudah tertulis di dalam buku. "Namamu Sam, jika kau baca ini, kau sudah hilang ingatan." Berarti buku ini dibuat sebelum Sam hilang ingatan dan sudah mempersiapkan hal ini. Baru saja membaca, di berita ada foto Sam yang diduga melakukan kriminal radikal dan dicap sebagai teroris. Beberapa petugas langsung mengejarnya. Sam lari tanpa henti. Dan ia berhasil mengelabui petugas itu dan langsung ke rumah. Scene berpindah ke masa lalu Sam, di mana Sam diajak oleh seorang wanita untuk duduk dan minum bersama temannya. Sam disuruh untuk meretas situs negara karena mereka sudah tidak sanggup lagi melakukannya. Awalnya Sam menolak karena akan ada bahaya yang menimpanya. Tetapi akhirnya ia mau melakukannya dan sekejap saja langsung berhasil. Tiba-tiba aksi itu ketahuan. Scene berpindah, Sam yang berada di kantor Dewan Anti Teroris bersama ibunya. Dia diinterogasi karena ketahuan membobol situs keamanan negara. Dia diberi dua pilihan, bergabung bersama pemerintahan yang dipimpin oleh William Degar atau dipenjara. Akhirnya mereka membawa Sam ke suatu tempat yang jauh dari kota yang disebut tempat pelatihan yang menguasai semua kemampuan yang mirip dengannya. Disitulah Sam bertemu wanita ini yang bernama Lara. Tetapi nama mereka diganti dengan angka, Sam nomor 7 dan Lara nomor 8. Selesai itu, mereka dibawa masuk ke dalam ruang istirahat. Sam disempatkan dengan Louis nomor 11. Di kamar ini dikunci dengan fingerprint dan tidak ada akses internet. Jam makan siang, Sam dihampiri oleh seorang wanita dan itu pelatihnya. Sam disuruh meretas data milik wanita ini. Seketika Sam berhasil, tetapi datanya sendiri yang diretas dan dihapus. Mereka juga diajarkan latihan fisik, berlari, manjat gedung, berenang. Seketika itu Sam melihat orang yang sedang berlari ketakutan dan pingsan di kolam berenang. Lalu beberapa orang itu menyuntikkan sesuatu kepadanya. Sam berpikir ini tempat tidak ada yang beres. Besoknya mereka diizinkan untuk menghubungi orang tua. Ketika Sam mulai menceritakan kejadian semalam, tiba-tiba koneksi internet putus. Sam mulai merasa curiga pada tempat ini. Di waktu jam makan siang, salah satu murid diangkat menjadi pakar. Sore ini ada kegiatan lari. Sam mencoba kabur sampai ke ujung tempat ini. Ia kecewa, ada tembok yang menghalangi. Ternyata Lara pun sama sepertinya. Mereka kembali ke barisan, sampai di sana ada pelatih yang menunggu dengan penuh amarah. Besoknya mereka latihan bela diri. Di sana mereka melihat para pakar yang baru diangkat dipukul, seperti disiksa, tidak seperti latihan bela diri. Sam menanyakan kepada si bocah ini, tapi si bocah diam seperti robot. Malamnya Sam kembali disuruh meretas. Akhirnya Sam menemukan keganjalan di komputer itu. File yang ia buka dan wanita itu melarang. Dan file itu diblok. Besoknya, ketika jam makan siang, Sam ingin melancarkan aksinya keluar dari sini dengan cara mendapatkan gelas yang dipegang si pelatih. Lara pun mulai mencari perhatian. Ketika gelas itu diambil, Louis lebih dulu dan mengatakan, "Aku ikut." Louis dan Sam mencoba membuat sidik jari dari gelas yang diambil dengan alat apa adanya.
Dan ternyata hasilnya positif. Berhasil. Malamnya Sam dan Louis berniat untuk keluar dari tempat itu. Tetapi Lara tidak ada di kamar. Mereka mencari Lara, tibalah di suatu ruangan. Ia melihat ada mayat di sana. Sam langsung mencari informasi dari komputer di situ. Ternyata para pakar diberi chip sesuai nomor urutnya. Dan chip itu mengendalikan para pakar. Ia mendapati urutan Lara nomor 8 dan melihat chip yang sudah disiapkan nomor 80. Berarti chip itu sedang dimasukkan ke dalam tubuh Lara. Tiba-tiba ada helikopter turun dan mereka bergegas mengintip. Ada kedatangan Menteri Sassen dan Dewan Anti-Teroris William Daguerre. Akhirnya Sam mendengarkan percakapan semuanya. Perdana Menteri akan meledakkan gedungnya sendiri dengan tidak ada korban jiwa dalam gedung tersebut, agar bisa membuat berita yang menggemparkan dan menyudutkan satu kelompok. Dan para pakar yang harus melakukan semua ini. Dengan chip yang sudah dimasukkan, pakar akan menuruti semua perintah, dan itulah kenapa para pakar bertingkah seperti robot. Ia melihat bagaimana Lara diuji coba mengikuti sesuai perintah. Melihat kejadian itu, Dewan Anti-Teroris William Daguerre mulai tidak setuju dengan skedul yang dibuat Sassen dan rekannya. Tetapi Sassen tetap meyakinkan lagi rekannya bahwa William Daguerre tidak akan menghalangi langkahnya. William Daguerre pun keluar. Sam dan Louis bergegas kembali ke ruangan Tagri untuk mematikan chip yang sudah aktif di tubuh pakar. Namun langkahnya terhenti dengan sistem keamanan. Sebelum Sam pergi, ia mengganti chip yang sudah disiapkan dengan chip kosong untuk dipasangkan ke tubuhnya. Ketika sudah tahu yang sebenarnya, Sam menulis semua yang dilakukannya dari awal di buku itu, karena ia tahu suatu saat tidak akan mengenali dirinya lagi. Besoknya Sam memberikan buku itu kepada Louis dan mengatakan chip yang dipasangkan kepadanya digantikan dengan chip yang kosong. Tiba-tiba pelatih datang, menyuruh Louis keluar. Pelatih pun tahu kejadian semalam yang dilakukan oleh Sam, yaitu mengendap tengah malam. Pelatih memegang tangan Sam, lalu menyuntikkan bius, sehingga Sam pingsan. Sam dibawa ke ruangan, lalu menggantikan chipnya yang sudah disiapkan. Sam pun keluar dari ruangan dengan gaya robot, seperti pakar. Pagi itu, Sam belajar dengan pelatihnya. Sam yang diam seperti robot membuat pelatihnya beranggapan bahwa chip di tubuh Sam sudah dipasang. Keluarlah si pelatih dengan meninggalkan sebuah flash disk. Sam pun punya kesempatan untuk mengambil flash disk dan membuka lagi file yang ada di komputer dan melihat CCTV kejadian semalam. Lalu ia mencoba mengkopinya ke flash disk itu. Besok paginya semua pakar disuruh untuk berkumpul karena ada flash disk yang hilang. Karena hanya ada Sam yang ada di sana, pelatih pun menguji Sam dengan mematikan rokok. Agar tidak ketahuan, Sam pun seolah-olah menjadi robot dan mematuhi perintahnya. Sam memang seperti robot. Karena merasa dibohongi oleh wanita itu, pembimbing pun langsung membunuhnya. Sam yang sadar dan melihat semua kejadian itu menahan rasa iba. Pelatih pun memerintahkan para pakar bahwa siap-siap untuk misi selanjutnya. Scene berpindah, di mana Sam membaca buku itu, sadar bahwa ada chip di tubuhnya, dan bergegas untuk mengambil chip itu dengan mensait-sait pundaknya. Scene berganti, Sam dan para pakar akan menjalankan sebuah misi yang sudah diperintah. Sam ditugaskan untuk mematikan semua kamera CCTV. Lalu Sam mematikan semua CCTV. Pelatih menyuruh Sam menghidupkan satu CCTV dan Sam harus tegak di depannya. Itu sebabnya foto Sam terpampang di televisi dan dinyatakan teroris. Sam kembali mengajak Lara untuk keluar, tapi Lara menghiraukannya. Sam yang ketahuan oleh bapak pegawai situ malah menyuruh bapak itu keluar secepatnya agar tidak ketahuan karena akan dibunuh. Bapak itu lalu kabur. Tiba-tiba si pelatih menangkapnya dan membunuhnya. Pelatih menyuruh semua pakar untuk berkumpul dan memerintahkan Sam untuk kembali dengan flash disknya. Sam menolak, lalu kabur dari tempat itu. Semua pakar mengejarnya hingga ia lari melewati sebuah kafe dengan buru-buru membagikan buku yang ia catat sebelum ia hilang ingatan kepada pegawai situ. Sampailah ia di stasiun kereta. Sam sudah tidak bisa lari lagi.
semua pakar sudah mengepungnya. Dengan sengaja Sam menjatuhkan flash disk di pinggir rel kereta. Disitulah Sam ditangkap dan akhirnya dibius. Scene berpindah. Setelah Sam berhasil mencabut chip di pundaknya, sejenak ia pingsan dan mengingat di mana flash disk itu dijatuhkan. Langsung saja mereka mencarinya stasiun kereta. Sam coba ke bawah dan menemukannya dengan keadaan Lara yang sedang membidiknya. Ia baru ingat kalau Lara masih tertanam chip dan Lara sengaja menemaninya agar keberadaan Sam terlacak. Begitulah siasatnya kira-kira. Dibawalah Sam ke suatu ruangan dan mengecek isi dari flash disk. Ketika ingin menyuntikkan Sam, tiba-tiba semua email masuk di komputer. Sam yang mahir meretas komputer sebenarnya telah memasang akses ke video tersebut, sehingga ketika dibuka, terjadi pengiriman berskala besar ke email siapapun, termasuk di ponsel. Lara diperintah untuk membunuh Sam. Dalam perkelahian, Sam mencoba mencium Lara, agar Lara ingat sesuatu hal, dan berhasil. Chip terhapus. Lara kembali sadar dan mencoba menghabisi pelatih. Tibalah Louis yang masih dalam perintah untuk menghabisi Sam. Louis yang hendak memukul Sam dengan pemadam api malah mengenai mesin chip dan tersadar. Sam langsung memukul pelatih dengan tabung pemadam tersebut. Yap, semuanya berakhir. Ending yang sangat menegangkan. Semua siswa dibebaskan. Lalu mereka berjalan pulang, lewatlah mobil polisi untuk menangkap para kaparat itu. Di sana terbongkarlah kejahatan Teresa Sam dan kliennya. Yap teman-teman, kami pasti punya kekurangan, tapi kami akan memperbaikinya. See you!